harus berurutan dari kelas 1 dulu sampai kelas 6 gitu ya, 1, 2. Tetapi ini berhubung loncat-loncat. Jadi kelas 6 dulu tentang kualitas pembelajaran. Yang mungkin kami soroti yaitu praktik di awasan mana ya Pak? Dari ya mungkin praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu melaksanakan pelatihan atau workshop untuk mengetahui metodologi pembelajaran abad 21 seperti TTL dan juga literasi digital workshop. Mungkin ini yang termasuk dengan coding. Mungkin kalau kualitas pembelajaran itu Pak untuk kelas 1 sampai kelas 6 kami itu memprediksi kita. Kalau sekarang kan hanya kelas 5 saja. Nah, yang diutamakan harus bisa itu mungkin pendidik dan tenaga pendidiknya dulu. Jadi diperlukan pelatihan. Dan di sini yang membutuhkan biayanya tentu saja membutuhkan biaya karena untuk honorarium pelatih ya, terus untuk juga konsumsi, kemudian takutnya ada biaya cetak atau modul dan juga bahan ajar. Terus dilihatnya apa ya? Lembar kerja atasnya enggak Pak? Atau sudah? Yang di nomor 8 kalau saya nomor 8 ya, honorarium versi guru, honorarium narasumber tadi 1 orang narasumber dengan budget 800.000, kemudian 24 orang GTK itu budget konsumsinya snack dan makan berat itu 42.000 berdasarkan ARKAS, karena yang snack itu 12.000 dan yang nasinya itu 30.000 dikali 23 mungkin. Jadi kalau dijumlahkan itu 1.808.000 untuk satu kegiatan, dan kami menganggarkannya di bulan Agustus mungkin Pak di awal, karena untuk pemahaman siswa itu ya di awal dulu baru harus bisa mengajarkannya. Kemudian tadinya mau memasukkan buku TKA, tapi kami tidak tahu di mana itunya gitu, di kualitas pembelajaran bisa atau di yang lain gitu ya. Kan kemarin belum ada. Pelatihan itu sebetulnya dan gurunya sebetulnya dan biasa seperti model-model atau metode kumaha kami dialihkan di saran dialihkan kan didetek tentang metodologi pembelajaran abad 21 PBL literasi digital kumaha upami urang lebih fokus kanu alat-alatnya masa misalkan di kelas genep ya tentang ekosistem, misalkan kita beli alat peraga, kita beli ini tempat nyimpen barang apa tuh, kontainer per kelas gitu. Jadi punya binatang-binatangan, punya apa, jadi pembelajaran itu bisa lebih kontekstual gitu daripada dianggap pelatihan. Kadang kita juga capek pelatihan mereka itu yang Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kelas 5 beserta komite dan Bu Luli sudah berdiskusi mengenai kemampuan literasi dan untuk kekurangan di sekolah kita yang harus ditingkatkan adalah mengenai kompetensi membaca teks sastra. Kemudian akar masalahnya yang kedua adalah belajar tentang pembelajaran. Kemampuan untuk kegiatan benahnya, kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan dan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian aktivitas belajar guru dan kepala sekolah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar akan mendukung pembelajaran siswa di kelas yang berdampak kepada kemampuan literasi siswa. Nah, penjelasan implementasi kegiatannya
Untuk yang pertama, ada pengadaan buku teks sastra yang berkaitan erat dengan literasi siswa SD. Kemudian yang keduanya, kegiatan mengadakan deklamasi dan musikalisasi puisi ya Bu Luli. Jadi rencananya di sini deklamasi dan musikalisasi ini diadakan selama 2 kali dalam 1 tahun. Setiap akhir semester, atau mungkin kalau di SMP mah ada namanya porseni gitu. Direncanakannya itu di akhir semester. Nah, jadi kita mengundang 1 narasumber yang mungkin Bu Luli yang ahli dalam bidang kesastraan gitu. Kemudian yang keduanya, pelatihan guru dan komite kelas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar teks sastra yang akan mendukung pembelajaran siswa di kelas. Jadi rencananya di sini ada 1 pelatihan dalam 1 tahun 1 kali, tahun depan 1 kali untuk guru dan komite kelas supaya kita bisa bekerja sama antara guru dan orang tua. Tujuannya supaya berdampak pada literasi siswa supaya lebih meningkat gitu. Di sini tentu saja dua-duanya membutuhkan biaya. Boleh ke yang tempat kerja ini di poin 34. Jadi di untuk narasumber diperkirakan untuk 2 kali acara itu di Juni dan Desember adalah 2 orang. Nah, 1 orangnya sama seperti Bu Yulia tadi sekitar 800.000. Jadi 1 tahun perkiraan 1.600.000. Untuk nasi dan snacknya juga sama, perkiraan totalnya 84.000. Dan untuk spanduknya perkiraan 40.000 per meter, sekitar 360.000. Dan untuk buku perkiraan harga maksimal ini 1 bukunya kita ambil di beberapa genre, yaitu puisi, novel anak, cerita rakyat, dan buku pendidikan dan sains. Jadi dikhususkan untuk sastranya di sini dulu gitu. Kalau misal dananya ada. Nah, perkiraannya 42 buku itu minimal 1 kelas itu ada gitu. Walaupun tidak disimpan di kelas, misalnya disimpannya di perpustakaan, minimal dalam 1 genrenya itu ada 12 buku gitu. Totalnya ada 2.940.000. Kemudian untuk pelatihan mungkin sama ya, 1 narasumbernya 800.000 dan makan minum narasumber beserta pelatihannya 35 orang. Kita hitungnya guru dan teknik itu 23 orang. Kemudian ditambah komitenya 12 ya. Komitenya 12 dari 1 kelas 1 orang. Itu jadi jumlahnya 35 orang. Untuk spanduknya sama. Itu saja dari hasil diskusi kami mengenai literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelas 4 izin memaparkan hasil diskusi yang tadi. Jadi untuk indikatornya yaitu iklim kebinekaan. Untuk akar masalahnya yang pertama ada toleransi dan kesetaraan peserta didik. Lalu selanjutnya untuk kegiatan benahinya ada aktivitas peningkatan kemampuan guru dan kepala sekolah yang bertujuan menunjang terciptanya sikap inklusif yang mendukung sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya di sekolah sehingga berdampak kepada iklim kebinekaan. Untuk penjelasan implementasi kegiatannya, di sini kami berencana melaksanakan bimbingan teknis pendidikan inklusif di sekolah. Jadi ini tuh BIMTEK yang lebih jelas dan ada ahlinya gitu yang bisa menjelaskan mengenai pendidikan inklusif
kepada para guru agar para guru dapat melaksanakan pembelajaran secara inklusif dan mengerti keberagaman peserta didik itu sangat banyak begitu ya di dalam kelas. Lalu selanjutnya untuk yang kedua ada akar masalahnya itu iklim keamanan satuan pendidikan. Jadi di dalam iklim kebinekaan juga ada iklim keamanan satuan pendidikan. Untuk kegiatan benahinya, pengalaman siswa dari pengalaman perundungan atau bullying dari guru atau sesama siswa di sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan iklim kebinekaan di sekolah. Di sini kami mengambil programnya itu yang berkaitan dengan kebinekaannya. Nah, di sini program yang kami buat adalah gerakan sosialisasi anti bullying dalam kebinekaan di sekolah. Jadi nanti ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai perbedaan budaya, agama dan lain sebagainya yang seringkali muncul pembulian gitu di sekolah itu, misalnya tentang warna kulit, tentang bahasa yang berbeda, terus asal daerah yang berbeda. Seperti itu akan ada sosialisasinya terlebih dahulu bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam keberagaman yang sangat kaya dan tidak pantas gitu ya untuk menjadi hal diolok-olok seperti itu. Lalu selanjutnya setelah disosialisasikan akan ada sosialisasi anti bullying juga, tapi dikerucutkan dalam kebinekaannya begitu. Nah, setelah itu nanti siswa juga akan diberikan kesempatan untuk sharing tentang pengalamannya dan lain sebagainya, dan untuk refleksinya nanti dapat dilakukan oleh guru kelasnya masing-masing di dalam kelas seperti itu. Untuk keduanya pasti membutuhkan biaya. Untuk yang untuk yang ini BIMTEK itu pasti ada ya untuk pematerinya dan juga untuk konsumsinya. Selanjutnya untuk yang program ini gerakan sosialisasi anti bullying juga ada honorarium untuk narasumbernya atau pematerinya, tapi jika mengambil dari sekolah, dari internal sekolah, dari guru-guru itu dapat disesuaikan kembali untuk biayanya seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Ada yang ingin menambahkan? Kalau memungkinkan itu kita masuk ke yang sesuatu yang real. Misalkan kalau di sini kan ini misalnya tentang pembuliannya, bagaimana kalau misalkan menambah CCTV supaya anak merasa lebih terawasi gitu, daripada kita belum juga misalkan CCTV-nya dipasang di tiap kelas misalkan. Menolak. Gak jadi Pak, gak jadi yang barusan. Direvisi. pelatihan terus kadang sayang uangnya itu kan kita hanya dipakai makan, dipakai ini, lebih baik kita pakai untuk Pengadaan barang. ada gitu yang kita belum punya, misalnya CCTV di beberapa pojok ditambah lagi CCTV. Iya. Gitu. Maka per kelas ada CCTV gitu ya. Ya. Ya gitu. Kan jadi kan Ya kami memasukkan saja begini ya, nanti tidak ya. Nah kemudian untuk program gerakan sosialisasi anti bullying, nah ini kalau memungkinkan, karena kita sudah ada beberapa program, contohnya kan kita ada pembiasaan tuh, nah nanti dimasukkan aja di situ, misalnya 1 bulan sekali temanya harus tentang bullying. Itu kalau kita tambah 1 program lagi, nanti kita susah menyimpannya di sebelah mana. Yang sosialisasi ini maksudnya seperti apa? Yang sosialisasi ini maksudnya dijelaskan dulu kepada siswa supaya mereka itu mengerti gitu bahwa kebudayaan di Indonesia itu beragam, ada apa saja, misalnya agama itu ada agama apa saja, terus suku bangsa dan lain sebagainya, diberikan penguatan gitu Pak, bahwa itu semua itu adalah kekayaan budaya dari Indonesia dan tidak pantas untuk dijadikan bahan bullying seperti itu. Jadi sasarannya siswa kan ya? Siswa, ya. Nah berarti karena sasarannya siswa, nah lebih bagusnya memang dimasukkan nanti di pembiasaan aja, misalnya di literasi harus Selasa, tapi sebulan sekali misalnya tema tentang bullying. Kan ada 3 nih Bapak dan Ibu yang harus kita waspadai, namanya 3 dosa pendidikan. 1 itu adalah tentang bullying yang tidak boleh ada di sekolah tuh. Yang kedua kekerasan seksual Bapak dan Ibu. Nah yang ketiga itu intoleransi.
Nah ini tema ini mungkin nanti bisa dimasukkan dalam literasi budidaya di tiap bulan satu kali misalkan. Kalau memungkinkan mungkin ditambah apa budidaya misalnya kalau alat peraganya atau apa yang boneka-boneka itu ya, boleh nanti masuk itu aja dulu kasih. Akan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 3 membicarakan tentang iklim keamanan satuan pendidikan. Akan masalahnya itu pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah melihat keamanan sebagai sebuah aspek penting di sekolah. Inspirasi satunya, kepala satuan pendidikan dan pendidik meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum untuk mendukung perbaikan iklim keamanan satuan pendidikan melalui pelatihan, diskusi, komunitas belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Lanjut ke RKT apa? Nah, tadi sudah diskusikan sama Pak Arif ya, iklim keamanan pendidikan yang di atas. Nah, yang peningkatan kompetisinya yang pertama itu penanganan tangga bencana, sosialisasi penyuluhan tangga bencana dan keamanan sekolah, seperti protokol tanggap darurat, peningkatan kompetensi gurunya, guru dan murid. Kalau keluarnya itu pembuatan spanduk peserta pelatihan yang akan dilaksanakan bulan Maret, 23 orang. Ini guru-guru ya yang melakukan pelatihannya. Narasumbernya juga sama guru katanya Pak. Di itunya 30.000 dikalikan 23 menjadi 690. Yang kedua, budaya sekolah yang positif dan pencegahan. Sama yang kedua juga itu mengadakan penyuluhan pencegahan sama perundungan bullying, aturan dan tata tertib yang jelas. Itunya peningkatan kompetensi guru dan murid. Sami honorarium pelatihan spanduk dilakukan di bulan Mei, 23 orang guru dan tenaga kependidikan. Sama itunya maminya 30.000 dikalikan 23. Dan yang terakhir ditambahkan paling apa? Penambahan CCTV tiap lantai itu 2 atau 3 serta lantai 4 2 CCTV untuk peningkatan keamanan sekolah. Dilakukannya bulan September menjadi 4 set ya Pak ya. 4 set itu dilihat dari apa tadi? Yang Kitab. SSA. Kitab. Itu harganya 9.311.000. 4 set teh. 4 set. ACC. Mungkin cukup sekian dari kelas 3 untuk keamanannya. Ada yang menambahkan itu Bapak? Tapi ada studi rencangan tuh sok ada culang cium. Siap. Di Oke, wih rencana. Ya. Kelompok 2 ini ke bagian karakter. Di sini kami ada apa ya seperti apa ya namanya teh pengalaman yang sama mengenai karakter. Kalau misalkan di karakter ini kami menekankan kepada anak, kepada anak, sosialisasinya lebih kepada anak. Kalau yang untuk pertama mungkin tidak usah dibahas ya Pak, mengadakan sosialisasi kepada siswa dan wali murid mengenai penguatan karakter. Itu bisa, menurut kami itu tidak menggunakan biaya karena bisa dilakukan dalam pembelajaran, terus bisa juga disosialisasikan ketika pembagian rapor seperti itu. Jadi tidak memerlukan biaya.
Yang keduanya itu adalah pembuatan media sosialisasi penguatan karakter dalam bentuk poster, video, papan penilaian karakter di setiap kelas dan perpustakaan. Jadi maksudnya seperti ini. Dikarenakan kekhawatiran kita sebagai guru terhadap generasi yang sekarang mengenai karakter anak ini sangat bukan rendah ya, sangat tidak sesuai dengan harapan mungkin ya Pak. Iya, sangat penuh tantangan betul. Dimana contoh kecilnya saja, kita ambil contoh kecilnya tadi sudah diskusi, ketika anak masuk ke kelas itu tidak ada yang, walaupun bukan tidak ada ya, 1-2 pasti ada, banyak yang tidak mengucapkan salam gitu Pak. Jadi lebih selonong, keluar juga lebih selonong gitu ya, betul. Kemudian lewat di depan orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kalau saya pribadi untuk yang teman sebayanya saya masih tolerir ya Pak, masih ini mah teman sebaya gitu. Tapi untuk yang lebih tua dari mereka atau lebih rendah usianya dari mereka itu disamakan dengan teman sebayanya. Nah, jadi kami di sini berinisiatif atau mengajukan kepada Bapak untuk membuat satu challenge yang dilakukan di tiap kelas dulu dengan menggunakan papan karakter, atau ya diartikan papan karakter dulu aja. Papan karakter, di mana di papan itu terdapat karakter apa yang mau kita biasakan. Kalau karakter itu harus pembiasaan ya Pak, harus pembiasaan. Karakter apa yang mau kita biasakan dalam jangka waktu 1 tahun. Misalkan gak usah banyak-banyak karena Lil juga mengucapkan salam, terus minta izin, misalkan ya minta izin ketika mau keluar kelas, atau mengucapkan terima kasih. Ini mah contoh aja, mengucapkan terima kasih. Di dalam papan itu dituliskan karakter tiga indikator itu. Jadi setiap hari guru itu ada tugas tambahan, menganalisis anak mana saja yang sudah melakukan 3 indikator itu, kemudian diberi reward penghargaan, ya diberi penghargaan. Penghargaannya tidak berupa materi, tidak berupa makanan, tapi sesuatu yang bisa mereka lihat. Misalkan bisa bentuk stiker, kita terinspirasi dari film SpongeBob Pak. Masya Allah. Jangan lihat saya dong SpongeBob. Dalam bentuk stiker, misalkan si Mama Chandra ini 1 hari ini mengucapkan salam ketika masuk, kita kasih stiker, atau bisa juga dalam bentuk es krim. Nah, dalam waktu 1 bulan dia mengira dalam waktu 1 bulan kita rekap. Kemudian kita setorkan ke bagian perpus, dan di perpus juga ada papan karakter sekolah Pak. Papan karakter sekolah di mana di situ sudah disiapkan dan dituliskan kelas mana aja nih yang karakter yang diharapkannya itu sudah terpenuhi. Tidak begitu. Untuk awal-awal mungkin tidak 100% ya, karena harus terus berulang dan berkesinambungan sampai kelas 6. Dilaporkan kepada perpus untuk dipajang. Itu bisa jadi penghargaan buat kelas kita juga. Kalau di kelas bisa jadi penghargaan untuk anaknya gitu. Hari ini kita melakukan apa sih? Apa tuh? Pembiasaan karakter itu. Ketika dapat hadiah, pasti si anak itu besok juga saya mau gitu lagi. Besok saya mau gitu lagi. Dan insya Allah kalau terus dilakukan berulang-ulang, pasti jadi kebiasaan. Walaupun mungkin tidak instan seperti kita makan sambal ya, tapi kalau terus-terusan dan berulang, bukan minimal ya, kalau sampai kelas 6 insya Allah nanti keluaran BM3 itu ada karakter yang melekat gitu kan. Di siswanya, di gurunya, juga di orang tuanya. Seperti itu. Kemudian apa ya kita Pak? Yang di lembar atasnya nomor 6
sama itu ya. Ya, untuk dimasukkan di lembar karkasnya kita mengajukan pembuatan poster, Pak. Posternya itu memang tidak harus poster yang seperti apa, bisa juga dari Canva, dilaminating, ditempel mungkin ya seperti itu. Kemudian ada juga apa tadi teh? X-banner. Kemana? Oh ya, X-banner. Kalau kata Pak Dadan, X-bannernya bisa dipajang di tiap lantai. Ya, keaminan sekedik tinggal ditampilkan diri gitu Pak. Banner yang di ini. Yang di kayak grup penggerak lah gitu. Oh gitu. Tiap lantai biar indah. Ya. Kemudian ada papan karakternya. Papan karakter ini 12 rombel ditambah dengan perpus terbuat dari triplek. Kalau kita mah sekarang berencananya terbuat dari triplek, tapi nanti bisa menyesuaikan lagi mungkin ya Pak. Khusus nanti ada tanggung jawab ya dalam risetnya. Ya, siap. Bumi. Siap Pak, siap. Kemudian setelah papan karakter ini tiap kelas satu buat, terus di perpus juga yang papan karakter satu kelas kemudiannya Pak. Kemudian ada ATK-nya karena papannya tidak mungkin triplek aja, tidak mungkin triplek polos seperti itu. Kalau kata Bu Mira itu ada semacam spotlight ya, semacam spotlight, jadi bisa dipakai untuk angkatan berikutnya seperti itu. Jadi modal tas satu kali tapi bisa dipakai untuk angkatan berikutnya seperti itu. Untuk anggarannya posternya itu per lembar ya, tapi belum saya berapa tadi ya Bumi? Poster teh 12 ya? 12 kelas. 12 kelas kali 40 oh 4. Oh ya, lebih ke banner berarti ya. Banner yang 4 mah. Ya, 4 lembar kali 42.000 ditambah X banner ini 4 juga kali 4 sama dengan 85.000 ditambah papan karakter ini dari triplek 92.000 dikali kali 4 ya, dikali 4 dengan ATK-nya berupa stiker yang kayak spotlight itu 86.000, jadi totalnya 1.908. Satu lagi khusus diminta komitmennya semuanya. Bapak Ibu berkomitmen untuk melaksanakan program yang dilaksanakan oleh Bu Susi. Siapa yang gak komitmen? Karena ini harus ada kerjasama, semua kegiatan juga memang harus ada kerjasama ya. Di rumah dikuatkan, di sekolah juga sama dikuatkan dan dilaksanakan itu. Karena saya lihat lingkungan itu sangat berpengaruh ya, lingkungan sangat berpengaruh ketika di keluarga kita sudah mengajarkan yang baik-baik, di sekolah juga sama, tetapi di lingkungan masyarakatnya dan memang sudah jadi sudah jadi kebiasaan, mungkin hal yang negatif itu lebih cepat menular ya Pak ya. Jadi kami sebagai perwakilan dari kelas 2 ini sangat ingin gitu nanti setelah keluar dari kelas 6 itu ada sesuatu yang melekat, tidak hanya pengetahuannya saja gitu Pak, tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi juga ada sikap yang melekat, sikap positif yang melekat yang dibawa dari BM3 dan keluarga terutama seperti itu. Bapak Ibu ada tanggapan? Oh iya, apa? Din. Oh ya, tambahan lagi mungkin nanti setelah 1 tahun itu berjalan ada pemilihan seperti duta gitu Pak. Duta karakter, iya duta karakter. Siapa yang karakternya bagus nanti dapat pin aja ya Pak ya. Ya dapat. Kemarin kita duta lingkungan. Sudah ada semacam pemilihan dari tiap kelas ya, perwakilan dari tiap kelas sebagai duta karakter seperti itu Pak. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau memberikan saran atau tanggapan? Nomor berapa?
Nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena karakter tadi ku Susi Ini ya, berarti ini numerasi ya. nah, ya. Netizen gitu. Karena tadi saya lihat di itunya di raportnya ya sudah baik kalau numerasi, karakter numerasi. Nah, di sini mungkin contoh kompetensinya kemampuan numerasi, kemampuan untuk memahami geometri berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Yang di sininya kita akan nomor satunya pengadaan alat peraga pembelajaran atau kit, karena kayak tadi kan Globe nggak ada ya, tadinya pengen itu Pak, tapi nggak ada di itunya ya, di nggak ada alat handphone. Terus ini Pak penggaris tadinya tuh pengen yang satu set, tapi nggak ada juga Pak di itu, cuman adanya yang satu-satu. Jadi penggaris panjang aja, tapi juga yang plastik nggak ada, yang kayu itu nggak ada, tadi dicari. Pengadaan alat peraga pembelajaran atau kit. Yang kedua, mengadakan pelatihan guru dan murid untuk memberantas buta matematika melalui gerakan pemberantasan buta matematika. Tadi tuh karena saya kada partner Pak, jantan cara komite kumaha namanya ieu Bu, ini aja we mengadakan pelatihan aja katanya yang duta yang buta matematika katanya ada. Saya juga belum tahu ya, cuman katanya ada Pak. Gernas Tastapa Pak. Nah, Itu kayak aktivis, dia bergerak di bidang pemberantasan buta matematika. Jadi ada apa namanya, kalau misalnya dipanggil, dia ada kunjungan juga ke sekolah, nanti mengajarkan pelatihan kepada guru-guru misalnya untuk temanya misalnya mengajarkan desimal ke anak-anak. Nanti itu dari Dinas Tata itu ada alat peraga dan juga dikasih pengetahuannya supaya anak-anak itu bisa masuk gitu secara logik itu kayak gimana sih apa namanya desimal itu kayak gimana, terus pengukuran sentimeter, desimeter, meter, nah itu juga dari segi logika sih Pak lebih ini. Jadi anak itu tidak hanya menghafal gitu Pak, tapi tahu. Yayasan itu apa Bu? Yayasan tempat kursus itu apa itu? Kayak yayasan sih Pak, begitu bentuknya yayasan. di sini bukan guru-gurunya juga bukan nggak bisa ya Pak ya, bisa, cuma nanti tekniknya seperti apa nanti sharing sama yang ternyata ini gampang nih matematika teh. Saya waktu itu pernah lihat juga di scroll Pak, ternyata gampang kalau pecahan itu tinggal ini tambah ini gitu Pak, nggak harus ribet gitu. Ada yang dipermudah mungkin Pak, ada cara-caranya, mungkin mereka tahu, meskipun guru-guru di sini juga udah pada tahu mungkin ya, udah pada pinter, cuman ini mah hanya apa sih ya, hanya tambahan aja, barangkali bisa diadakan. Sebetulnya di kanal YouTube-nya juga ada sih Pak, cuman kan lebih itu kan lebih umum ya, karena gratis untuk masyarakat umum. Tapi untuk pembelajaran lebih detailnya itu biasanya ya kerjasama gitu. Cara pelatihan ya mudah ya. Ya. Cara-cara Misalnya dari SD BM 3 kurang susahnya itu ngajarin apa sih matematika itu di belah mananya gitu. Nanti bisa manggil dari sana. trik-triknya membutuhkan biaya enggak, kami harus pembelian ya yang bukan nomor 5 ya, ini yang tadi udah ya. Kalau misalkan ada nanti ada narasumber paling Pak ya, itu ada udah sampaikan biaya dan lain-lainnya. Saya mau masukin globe Pak, tapi nggak ada pola dunia karena sekolah ini kan belum ada ya Pak ya. Ditulis aja Bos. Ya, Tidak bisa diakalkan khususnya. bisa ada pengajuannya.
yang globe atau bola dunia mungkin itu. Terus penggaris yang satu set lah tadi teh pengennya yang apa? Yang segitiga, yang dari kayu. dari kayu mungkin ya tadi permintaan dari kelas 6, kelas 5 dari kayu katanya yang besar buat Bisa penggaris busur kayak panten. Unggul apa ada Abi? Bangga pilih ada tambahan untuk kelas atas ya mungkin. Abi mah Pak hoyong teh tadi kelas 1 teh anu karpet yang angka teh ya. ABCD. Mohon ABC sareng angka anu jadi lompat. Nggak ada didinya teh aya ya jadi. Aya teh Karpet unggul. karpet tuh di Puzzle mungkin. puzzle mah udah ada, cuman yang ini yang karpet yang lompat 3 misalkan 1, 2, 3 yang angka gitu Pak karpet angka. Paling spanduk gitu nggak ada punya. Ada mengalir Ngedesain sendiri gitu. Dicetak. Ngan power kamu loncat kemarin. Karpet. Sampai loncat gitu. Enggak, jadi kan misalkan loncat anak kelas 1 mahnya coba loncat 3 1, 2, 3 oh ini angka berapa? Mau ngegambar nyalira cetak atau angin. Kelas 2 mah mau anggur ya, kelas 2 mah. Kelas 1 unggul sama. Tas, ada tas, ya, sekalinya pertanyaan Diceritakan deh ya ini mah. Orang tuanya jangan. Matematika supaya guru semua di sini bisa jadi matematika gitu. Bisa ya, makanya lagi difokuskan lagi Ya, apa ya, fokus aja kendalanya di satu. apa. Nah tahun depan mungkin nanti kita ke pecahan atau apa lebih pakai alat atau apa. Tentunya tahun ini yang tidak guru teh jadi sadar ngatos dari matematika gitu kan ya. Ada lagi kelas 5, kelas 6 tadi yang minta apa? Ada lagi tambahan? Isi enggak? Tadi udah. Paling dulu. Atas pengen kan Bapak? Waalaikumsalam. Bapak Ibu terakhir, nah nanti tolong di ini semua Bapak dan Ibu yang RKT ini harus sudah terisi semuanya, harus sudah fix ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini harus selesai hari ini. Untung ya tadi masukan-masukan tadi, untung sekarang dimasukkan ke sini semuanya, ya. Walaupun yang UI secara nama itu. Nah, tapi kita harus diberesin ayeuna. Nah, yang atas sudah sama Bapak dan Ibu nanti dibereskan semuanya. Yang tadi masukan-masukan tolong dimasukkan ke sini semuanya, itu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah semuanya, baru kita bisa pulang. Karena apa? Karena besok ini harus diserahkan sebagai bahan asistensi. Itu ya. Kita tutup dulu Bapak dan Ibu. Nanti itu sama Bu Susi. Didoain juga sama Pak Dadan. Wah, lamit teuing, Pak. Nanti yang Tutup. sudah selesai boleh pulang duluan. Asik. Kita udah mau latihan buat besok, Pak. Terus kita tutup aja dulu sebentar. Langsungnya tutup. Alhamdulillah, lamit teuing. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini, sangat membantu kami dan ini juga pengalaman pertama mungkin ya bagi kami di BM3 ini dikumpulkan, disilaturahmikan dengan ibu-ibu komite dalam pembahasan ARKAS juga rapor pendidikan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Cakap. Tidak ada, kapan pulang? Ada, kapan pulang? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan dulu, kita akhiri saja kegiatan hari ini dengan
dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.